Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Bang Sen. Mudah-mudahan teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, pastinya juga kemudahan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Kali ini Bang Sen telah merangkum sebuah drama seri yang berjudul film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang seluruh keluarganya telah dibantai oleh kaisar. Dia saat itu berhasil selamat karena disembunyikan oleh ibunya. Saat ini dia sudah dewasa. Dia bertekad untuk membalaskan dendam seluruh keluarganya. Dia adalah Na Jin-si, yang saat ini dia berhasil memasuki istana dan menjabat sebagai penasihat kekaisaran. Dia saat ini bernama Dong Fang Shui. Misinya hanyalah satu, dia akan menghabisi seluruh keluarga istana kekaisaran. Seperti apa kisahnya? Inilah alur cerita selengkapnya. Diawali dengan pernikahan putra mahkota Li Qi dengan seorang wanita bernama Xi Wenjin. Tampak seorang pelayan memberitahu Wenjin tentang aturan pernikahan dalam istana. Pelayan ini sangat galak dan kasar. Dia melarang Wenjin makan sebelum acara dimulai. Tak jauh dari istana itu tampak seorang pemuda yang sedang memainkan serulingnya. Dia adalah Dong Fang Shui, seorang penasihat kekaisaran yang dari awal diceritakan dia ini ingin balas dendam. Dia akan menghabisi seluruh keluarga kekaisaran. Hari itu ia memanggil mertua kaisar untuk bertemu dengannya. Sedangkan mertua kaisar sendiri juga tidak kenal dengan Dong Fang Shui karena dia merupakan pejabat kekaisaran yang baru, yaitu baru saja diangkat oleh kaisar. Begitu mereka bertemu, Dong Fang Shui langsung mengungkapkan identitasnya, bahwa dirinya berasal dari keluarga yang dulu pernah dihabisi oleh keluarga kekaisaran. Setelah mengetahui dia adalah Na Jin-si, salah satu dari seluruh keluarga yang dulu pernah dihabisinya, mertua kaisar ini langsung kaget gemetaran karena setahu dia dulu keluarga ini sudah dihabisi tanpa sisa. Mertua kaisar ini segera bertindak untuk menghabisi Dong Fang Shui. Namun Dong Fang Shui yang sudah dibakar api dendam, dia segera mencapik-capik mertua kaisar ini. Tak sampai di situ ia membiarkan mertua kaisar ini kabur, kemudian ia memanahnya sampai mati. Secara kebetulan Wenjin yang sedang sembunyi untuk makan, dia melihat pembunuhan sadis yang dilakukan oleh Dong Fang Shui. Melihat mertua kaisar dibantai secara sadis, dia pun segera berlari ketakutan. Tetapi ternyata Dong Fang Shui mengetahuinya dan segera menangkapnya dan hampir saja membunuhnya. Namun ketika Dong Fang Shui ini melihat tanda lahir di tubuh Wenjin, dia pun langsung tahu bahwa Wenjin ini adalah kenalan lamanya waktu kecil. Dia pun segera melepaskannya. Setelah mengetahui bahwa itu adalah Wenjin teman kecilnya dulu, dia pun akhirnya bertekad tidak akan membiarkan temannya itu menikah dengan putra mahkota, di mana putra mahkota sendiri merupakan salah satu targetnya yang akan dia habisi. Wenjin yang ketakutan, dia pun akan bercerita kepada pelayannya tentang apa yang baru saja dia lihat. Tetapi itu segera dihentikan oleh pelayannya karena seorang pengantin wanita tidak boleh kemana-mana 2 jam menjelang akad nikah. Dia pun akhirnya hanya menuruti pelayannya ini, tetapi dia masih tidak bisa melupakan kejadian yang baru saja dia lihat. Pernikahan dengan putra mahkota Li Qi pun akhirnya dilangsungkan. Terlihat 2 burung berputar-putar di udara dan menurut para menteri itu adalah pertanda baik. Tetapi tidak disangka ternyata orang yang bertugas memberikan doa, dia adalah penasihat kerajaan yang baru, yaitu yang baru diangkat oleh kaisar. Dia adalah Dong Fang Shui. Mengetahui jika Dong Fang Shui yang akan mendoakan mereka, Wenjin langsung kaget sekaligus ketakutan. Sementara itu, Pangeran Li Qi yang tidak mengetahui ketakutan calon istrinya ini, dia meminta agar Wenjin untuk menenangkan diri. Tidak perlu gugup jika nanti berhadapan dengan petugas KUA.
Ketika Wenzin lewat di depan Dong Fangshui mengibaskan asap kemenyan yang langsung terhirup oleh Wenzin. Wenzin yang ketakutan ini dia bertekad akan membongkar kejahatan Dong Fangshui yang telah membunuh mertua kaisar. Tetapi yang terjadi, dia tiba-tiba tidak bisa berbicara. Ternyata sebelumnya Dong Fangshui ini telah meracuni Wenzin dengan obat bisu sementara. Dong Fang pun segera memberi pemberkatan kepada kedua mempelai. Namun tiba-tiba terjadi keanehan di langit, yaitu terjadi gerhana matahari, dan tiba-tiba petir datang menyambar-nyambar. Dong Fang segera memberitahu kaisar bahwa pernikahan putra pangeran tidak diberkati oleh langit. Jika tetap dilanjutkan maka akan menimbulkan bencana. Bahkan pelayan pun berani menampar Wenzin yang dianggap dia hanya mengundang bencana. Untunglah putra mahkota segera datang. Wenzin pun segera bercerita kepada Li Qi bahwa dia melihat sendiri jika mertua kaisar atau kakeknya Li Qi telah dihabisi oleh penasihat kerajaan Dong Fangshui. Dia juga yakin jika kejadian tadi siang adalah ulah dari Dong Fangshui atau si penasihat kerajaan yang keji. Mendengar itu, putra mahkota Li Qi langsung menganggap jika Nona Wenzin mungkin sedang banyak pikiran karena kakeknya masih hidup tadi juga mengikuti upacara pernikahan dan sekarang kakeknya itu sedang berdiskusi dengan ayahnya. Ternyata benar kakeknya yang tadi terbunuh ternyata sedang berdiskusi dengan ayahnya. Kakeknya ini mengatakan bahwa yang bermasalah adalah putra mahkotanya sehingga mendatangkan hukuman langit. Mertua kaisar ini adalah palsu dan yang asli memang telah dibunuh oleh Dong Fangshui. Sementara itu Dong Fangshui tiba-tiba memasuki kamar Wenzin. Wenzin pun segera mengusir Dong Fangshui, tetapi Dong Fangshui secara mengejutkan dia mengatakan bahwa dia ingin membunuh Wenzin, namun dia sekarang berubah pikiran, dia ingin memperistri Wenzin. Wenzin tentu saja berontak, tetapi malah secara tidak sengaja Dong Fang menemukan ada racun di tubuh Wenzin. Sebelum dia pergi, dia mengatakan bahwa besok pada tanggal 13 dia akan datang meminang Wenzin. Dia pun kemudian menemui kaisar dan mengatakan tentang hukuman langit saat putra mahkota akan menikah. Dia menegaskan bahwa pemicu hukuman langit bukanlah Nona Wenzin, melainkan ada putra mahkota lain yang bernasib luar biasa selain putra mahkota Li Qi. Mendengar itu kaisar sedikit kaget karena putra mahkotanya ia hanya Li Qi itu. Namun tak berselang lama seorang pelayan datang melaporkan jika mertua kaisar telah dibunuh oleh orang. Kaisar pun sempat curiga jika pelakunya kemungkinan adalah putra mahkota sendiri. Karena sebelumnya mertua kaisar ini telah meramalkan sesuatu yang buruk pada pernikahan putra mahkota. Kaisar pun kemudian memutuskan agar membatalkan pernikahan itu saja. Tetapi kemudian sebagai gantinya kaisar menjodohkan Wenzin dengan seorang pejabat yang tidak punya dukungan keluarga, yang tak lain adalah penasihat kerajaan Dong Fangshui. Sementara itu Wenzin ketika dia pulang dia mengetahui jika Dong Fangshui sudah berada di rumahnya menemui kedua orang tuanya. Yang lebih membuatnya geram, dia melihat orang tuanya meminum teh pemberian Dong Fang ini. Wenzin ini sangat membenci Dong Fang karena dia tahu jika Dong Fang adalah pembunuh yang kejam dan keji. Dia terus berpikir negatif kepada Dong Fang jika teh tersebut mungkin telah diberi racun. Tak berselang lama, seorang pelayan datang mengabarkan bahwa ada titah kaisar.
Titah pun segera dibacakan yang ternyata berisi pembatalan pernikahan itu dan juga berisi tentang perjodohan antara Wen Jin dengan penasihat kerajaan Dongfang Shui. Orang tua Wen Jin ini sangat kaget mendengar titah itu karena sebelumnya putrinya akan menjadi calon permaisuri, ternyata semuanya gagal. Mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah menjadi titah kaisar. Jika tidak patuh terhadap titah, maka akan mendapat hukuman mati. Di tempat lain, putra mahkota Li Qi sudah mendapatkan kabar jika kakeknya dibunuh oleh seseorang. Dia pun teringat perkataan Wen Jin yang dulu pernah mengatakan bahwa kakeknya dibunuh oleh Dongfang Shui. Namun ibu permaisuri langsung menyangkal karena Dongfang Shui tidak punya dendam apa-apa dengan kakeknya. Mana mungkin dia membunuh sang kakek? Ia malah curiga pelakunya adalah kaisar sendiri. Terbukti kaisar merahasiakan kematian itu dan tidak mengadakan upacara kematian. Kaisar juga membatalkan pernikahan putranya dan malah memberikan pernikahan itu kepada Dongfang Shui. Singkat cerita, hari pernikahan dengan Dongfang Shui pun tiba. Tetapi Wen Jin ini sudah merencanakan bahwa dia akan membunuh Dongfang Shui. Namun Dongfang Shui bukanlah orang sembarangan yang mudah untuk dibunuh. Ia kemudian membawa Wen Jin ke kolam dingin dan memaksanya meminum penawar racun. Karena ternyata Dongfang ini tahu jika di tubuh Wen Jin ternyata sudah terpapar racun sebelumnya. Sementara itu Wen Jin sendiri masih menganggap jika Dongfang Shui ini adalah pembunuh keji dan biadab. Dia pun akan terus mencari kesempatan untuk bisa membunuh Dongfang. Ketika dia mulai tersadar, seorang dayang istana datang bermaksud menyampaikan pesan dari permaisuri. Kesempatan itu pun segera dimanfaatkan Wen Jin untuk memberitahu bahwa mertua kaisar atau ayahnya permaisuri telah dibunuh oleh Dongfang Shui. Namun ketika pelayan itu akan melaporkan, ia langsung dihabisi oleh Dongfang Shui. Si Wen Jin ini semakin yakin jika Dongfang Shui ini adalah pembunuh yang kejam dan brutal. Dia pun bertekad untuk mencari bukti dan akan melaporkan kepada putra mahkota. Saat ia menelusuri ruang rahasia Dongfang, ia malah hampir diterkam harimau peliharaan Dongfang. Untung saja Dongfang segera datang. Wen Jin kembali bertanya kepada Dongfang kenapa membunuh mertua kaisar juga pelayannya. Dongfang pun kemudian berterus terang bahwa bukan hanya mertua kaisar yang akan ia bunuh, tetapi kaisar, permaisuri, juga semuanya termasuk putra mahkota, semuanya akan ia bantai. Wen Jin pun semakin menganggap bahwa Dongfang ini pembunuh keji yang sangat brutal. Ternyata tanpa diketahui oleh Wen Jin, Dongfang ini mengobati racun yang ada di tubuh Wen Jin dengan darahnya. Wen Jin yang kesulitan untuk bisa membunuh Dongfang, dia pun mengirim surat kepada kakaknya yaitu Jenderal Sitian. Dia akan meminta racun nomor 1 yaitu racun pelemah otot. Dia yakin racun itu akan bisa membunuh Dongfang. Dan inilah Si Tinghan, kakaknya si Wen Jin. Dia ini adalah seorang jenderal yang sedang bertugas di perbatasan. Hari itu ia kembali yang kebetulan hari itu sedang ada pesta pertengahan musim gugur. Kaisar pun segera memberikan hadiah terbaik kepada Jenderal Yi Tinghan, yaitu jenderal yang paling setia. Dan wanita ini bernama Jiang Er. Dia adalah kekasihnya Si Tinghan. Mereka berdua ini sepakat akan menikah tahun depan. Wen Jin pun segera mendekati kakaknya. Dia pun segera meminta racun pelemah otot.
Setelah mendapatkan racun itu dan ada kesempatan, dia pun memaksa Dongfang untuk meminum racun itu dengan cara dia berpura-pura mencium Dongfang. Saat akan membunuh Dongfang, tiba-tiba putra mahkota Li Ji datang sehingga dia mengurungkan niatnya untuk sementara. Saat akan melanjutkan perjamuan makan, secara tidak sengaja dia bertemu dengan seorang pelayan yang sepertinya pelayan ini sedang membawa racun. Ternyata benar pelayan ini adalah pelayannya permaisuri yang memang dia ditugaskan untuk meracuni kaisar. Tetapi dia melaporkan bahwa racun itu tumpah karena bertabrakan dengan Wenjin. Permaisuri ini menjadi curiga, jangan-jangan Wenjin mengetahui niat jahatnya. Dia pun tidak akan ambil resiko, dia bermaksud menyingkirkan Wenjin daripada nanti malah merepotkan. Dia pun segera mengirim anak buahnya untuk segera membunuh Wenjin. Untunglah Dongfang Shui datang tepat waktu meskipun dia juga sedang terluka. Ketika pembunuh itu melihat wajah Dongfang, dia pun langsung ketakutan. Dia pun langsung kabur dan melaporkan kepada ibu permaisuri bahwa ternyata Dongfang Shui adalah Na Jinxi. Ternyata ibunya Dongfang ini adalah adik kandung dari permaisuri sendiri. Diceritakan di awal bahwa permaisuri ini dulunya tidak mempunyai anak untuk menjadi penerus tahta. Kemudian ia nekat memaksa ibunya Dongfang untuk meminum obat tidur, kemudian diserahkan kepada kaisar. Kaisar yang memang nafsu itunya sangat besar, dia pun seperti mendapat durian runtuh. Malam itu ia meniduri ibunya Dongfang sampai dia hamil. Sebenarnya ini adalah rencana permaisuri. Ketika nanti ibunya Dongfang ini melahirkan anak laki-laki, dia bermaksud akan mengakui anak itu sebagai anaknya. Kemudian ia akan menjadikan anak itu penerus tahta. Tapi siapa sangka ternyata sebulan kemudian permaisuri ini hamil. Sehingga terpaksa dia harus menghilangkan jejak garis keturunan kaisar bersama adiknya ini. Dia pun bersama dengan ayahnya atau mertua kaisar, dia membantu seluruh orang-orang yang berhubungan dengan adik kandungnya atau ibunya Dongfang ini. Untung saja saat itu Dongfang berhasil selamat karena disembunyikan oleh ibunya. Sekarang dia kaget karena ternyata Na Jinxi ternyata masih hidup. Sementara itu Wenjin yang sudah beberapa kali diselamatkan oleh Dongfang, dia pun merasa tak tega ketika melihat Dongfang tak berdaya seperti itu. Ia akhirnya mengetahui jika Dongfang ini sudah terkena racun sejak dalam kandungan. Di kesempatan itu Dongfang bertanya, sebenarnya Wenjin pernah berhutang budi apa kepada putra mahkota sehingga Wenjin bersedia dinikahi oleh putra mahkota. Wenjin pun bercerita dulu waktu dia masih kecil dia pernah diselamatkan oleh putra mahkota. Ternyata Wenjin ini tidak tahu jika orang yang dulu menyelamatkannya adalah Dongfang Shui sendiri. Setelah kondisinya membaik, Dongfang Shui akan pergi mencari orang yang akan membunuh Wenjin. Mendengar itu Wenjin akan ikut Dongfang untuk mencari pembunuh itu karena bagaimanapun juga dia juga harus mengetahui kenapa dirinya akan dibunuh. Dia pun diperbolehkan ikut asalkan sebelumnya dia harus meminum pil peredam aroma karena jika sewaktu-waktu dia kabur maka Dongfang akan mudah untuk menemukannya. Ternyata dia diam-diam memberi kabar iparnya, juga putra mahkota, bahwa dia sedang dalam bahaya. Ketika ada kesempatan, dia pun segera kabur menceburkan diri ke dalam air.
Dengan begitu pil aroma yang baru saja dia minum tidak akan bereaksi sehingga Dongfang tidak akan bisa untuk menemukannya. Sementara itu Dong Fang Shui sendiri ternyata dia dicegat oleh orang-orang misterius yang juga akan membunuhnya. Namun dengan sekali gerakan semuanya tewas di tangan Dong Fang. Di sisi lain, Wen Jin sudah bertemu dengan putra mahkota Li Ji dan langsung mengecek tangan putra mahkota, di mana dulu waktu kecil dia pernah menggigit orang yang pernah menyelamatkannya. Tetapi alangkah terkejutnya ketika ia mengetahui jika di tangan putra mahkota tidak ada luka bekas gigit. Sementara itu Dong Fang yang menyadari jika Wen Jin diam-diam pergi, ia sangat marah. Namun tak berselang lama Wen Jin pun datang. Dong Fang sangat marah karena Wen Jin nekat kabur dan berenang di musim gugur, karena itu hanya akan memperparah racun yang ada di tubuhnya saja. Namun Wen Jin tidak peduli karena semua itu akibat dari perbuatan Dong Fang sendiri. Kalau Dong Fang dulu tidak merebutnya dari putra mahkota, maka nasibnya tidak akan seperti ini. Dong Fang yang jengkel terhadap Wen Jin, ia kemudian menjeburkan Wen Jin ke dalam kolam obat. Tetapi racun Wen Jin langsung bereaksi hingga akhirnya dia terpaksa mengeluarkan darahnya untuk mengobati racun di tubuh Wen Jin. Saat Wen Jin tersadar, dia secara tidak sengaja melihat luka gigit di tangan Dong Fang. Wen Jin mulai bertanya-tanya, dia menjadi ragu, jangan-jangan orang yang menyelamatkannya dulu waktu kecil dia adalah Dong Fang sendiri. Dong Fang pun akhirnya bercerita tentang dirinya yang sebenarnya. Dia juga mengatakan alasannya kenapa dia akan membalas dendam akan membunuh seluruh keluarga kekaisaran. Di sisi lain, permaisuri bercerita kepada putra mahkota Li Ji tentang siapa sebenarnya Dong Fang Shui, yang tak lain dia adalah anak haram kaisar. Jika dia tidak mati, maka dia bisa membahayakan posisi Li Ji yang akan mendapatkan pewaris tahta. Sementara itu Wen Jin yang masih ragu dengan Dong Fang, dia akhirnya pergi ke rumah keluarga Na, di mana hari itu adalah hari tepat keluarga Na dibantai. Kalau dia benar adalah Na Jinshi, pasti dia akan sembahyangan di rumah keluarga itu. Ternyata benar Dong Fang Shui ada di sana dan selesai melakukan penghormatan kepada keluarganya. Akhirnya ia pun menjadi sedikit yakin bahwa Dong Fang ini mungkin orang yang menyelamatkannya dulu. Namun suatu hari ia dipanggil oleh sang permaisuri untuk datang ke istananya. Ternyata permaisuri ini sudah menyiapkan tabib untuk mengecek kondisi kesehatan Wen Jin. Tabib itu mengatakan bahwa tubuh Nona Wen Jin sudah terkena racun yang bisa membunuhnya sewaktu-waktu. Dan racun itu bernama pil peredam aroma. Mengetahui itu Wen Jin teringat bahwa dia pernah diberikan pil itu oleh Dong Fang. Dia pun akhirnya goyah lagi, yang tadinya sudah percaya dengan Dong Fang. Akhirnya dia curiga lagi jika Dong Fang ini memang pembunuh yang akan membunuhnya. Ternyata itu adalah triknya putra mahkota Li Ji untuk merusak hubungan Wen Jin dengan Dong Fang. Dia akan merebut Wen Jin dari tangan Dong Fang. Tidak cuma itu, mereka berdua ini juga berencana akan membunuh kaisar supaya putra mahkota ini cepat naik tahta. Pembunuh itu segera beraksi untuk membunuh kaisar. Untung Wen Jin muncul tepat waktu, tetapi dia kalah dengan pembunuh itu. Untung saja Dong Fang segera datang untuk menyelamatkan Wen Jin dan dia pun berhasil membunuh pembunuh bayaran itu, yang sekaligus dia juga menyelamatkan kaisar. Putra mahkota yang geram karena usahanya telah digagalkan oleh Dong Fang, dia terlihat menjatuhkan sesuatu yang berasap. Ternyata itu adalah racun. Hari berikutnya, ketika Dong Fang bingung mencari penawar racun itu, putra mahkota datang menemuinya.
dia berterus terang kepada Dongfang, asalkan Dongfang bersedia memberikan Wenzin kepadanya, maka dia bisa menyelamatkan Wenzin. Namun dengan tegas Dongfang menolak permintaan putra mahkota dan segera mengusirnya pergi. 我生来受寒毒所累，恰好是这毒反而能治好你，你很快就会好起来的。 Sim berpindah ke keluarga Jiang, di mana hari itu ia mendapatkan titah kaisar bahwa putrinya yaitu Jiang mendapat kehormatan sebagai pengurus pakaian di istana dan sekaligus akan dijadikan selirnya kaisar. Mengetahui hal itu Jiang sangat kaget karena sebelumnya dia juga sudah punya kekasih, bahkan mereka merencanakan tahun depan akan menikah. Kekasihnya adalah Si Tian atau kakaknya si Wenzin. Dia pun langsung menolak, namun dia tetap dipaksa untuk menjadi pengurus pakaian sekaligus merangkap selirnya kaisar. Dan jika ada yang menghalang-halangi, maka akan mendapat hukuman penggal dari kaisar. 有了，有了。夫人，主上的血，今日更是为了救你，舍了自己半身精血。您现在日日喝的汤药，皆是主上的鲜血炼制。 Sementara itu Wenzin akhirnya mengetahui jika selama ini ternyata Dongfang menggunakan darahnya untuk mengobati racun yang ada di tubuhnya. Di sisi lain, Jiang sudah masuk istana dan dipaksa untuk melayani kaisar. Namun Jiang menolak. Kaisar tahu jika Jiang ini sudah mempunyai kekasih yaitu Jenderal Si Tian. Dia pun akan mengancam membunuh Jenderal Si Tian jika Jiang tidak mau melayaninya. Jiang yang tidak ingin kekasihnya terbunuh, dia pun terpaksa melayani kaisar. Sementara itu hubungan Wenzin dengan Dongfang semakin membaik. Wenzin sadar bahwa selama ini dia telah salah menilai Dongfang. Dongfang pun akhirnya bercerita tentang siapa dirinya yang tak lain, dia adalah putra dari kaisar sendiri. Dia juga memberikan alasan kenapa dia datang ke istana untuk balas dendam. Dongfang pun akhirnya bercerita bahwa dulu awalnya Permaisuri itu tidak mempunyai anak. Dia memaksa ibunya Dongfang yang tak lain adiknya Permaisuri sendiri untuk tidur dengan kaisar. Rencananya Permaisuri jika nanti adiknya ini bisa hamil, maka dia akan mendapatkan pewaris tahta. Namun tak disangka ternyata Permaisuri beberapa bulan kemudian dia juga hamil, sehingga kehamilan ibunya Dongfang tidak diperlukan lagi. Permaisuri dan ayah mertua kaisar mereka melakukan segala cara untuk membunuh ibunya Dongfang juga Dongfang sendiri. Bahkan Dongfang sejak kecil sudah terkena racun, namun untungnya racun itu tidak berhasil membunuhnya. Untunglah saat itu ada seseorang bernama Na Changseng berhasil menyembunyikannya. Akan tetapi Permaisuri dan ayah mertua kaisar ini ternyata menemukan keluarga Na hingga mereka membantai habis seluruh keluarga Na tanpa sisa. Untunglah saat itu dia disembunyikan oleh ibunya sehingga dia berhasil selamat. Itulah alasannya kenapa dia akan membalas dendam. Sementara itu Jiang dia terus mendapatkan perlakuan yang buruk dari Permaisuri. Ternyata setelah diperiksa oleh sang tabib, Jiang kedapatan sudah hamil 1 bulan. Di sisi lain, Jenderal Si Tian akhirnya kembali. Dia sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan Jiang karena dia sudah lama berpisah.
Sementara itu Wenjin saat dia bermaksud mengunjungi rumah Nona Jiang Er, secara tidak sengaja dia mendengar kehamilan Nona Jiang Er. Dia pun sangat terkejut, apalagi ketika mengetahui bahwa Jiang Er ternyata sudah menjadi selirnya kaisar. Si Tihan, kekasihnya Nona Jiang Er yang juga kakaknya Wenjin, dia sudah pulang dari tugasnya dan bermaksud segera melamar Nona Jiang Er, meskipun sebenarnya dia juga terluka dalam. Namun di tengah jalan dia melihat orang-orang sedang beramai-ramai memperebutkan koin berkah dari kaisar. Ternyata dia mendengar 10 selir kaisar, ada satu sang selir yang sudah hamil. Secara tidak sengaja dia mengetahui jika selir yang hamil ternyata adalah selir Jiang Er. Mendengar itu si Tihan kaget bukan kepalang dan seketika itu dia pun muntah darah. Ketika dia terbangun, dia sudah berada di tempatnya Dong Fang Shui. Dia pun tidak sabar lagi ingin segera membawa kabur Nona Jiang Er, tetapi itu segera dicegah oleh Dong Fang. Dong Fang pun berjanji akan membantunya mengambil kembali Nona Jiang Er juga membalas dendam. Si Tihan, kekasihnya Nona Jiang Er yang juga kakaknya Wenjin, dia sudah pulang dari tugasnya dan bermaksud segera melamar Nona Jiang Er, meskipun sebenarnya dia juga terluka dalam. Namun di tengah jalan dia melihat orang-orang sedang beramai-ramai memperebutkan koin berkah dari kaisar. Ternyata dia mendengar 10 selir kaisar, ada satu sang selir yang sudah hamil. Secara tidak sengaja dia mengetahui jika selir yang hamil ternyata adalah selir Jiang Er. Mendengar itu si Tihan kaget bukan kepalang dan seketika itu dia pun muntah darah. Ketika dia terbangun, dia sudah berada di tempatnya Dong Fang Shui. Dia pun tidak sabar lagi ingin segera membawa kabur Nona Jiang Er, tetapi itu segera dicegah oleh Dong Fang. Dong Fang pun berjanji akan membantunya mengambil kembali Nona Jiang Er juga membalas dendam. Wenjin pun akhirnya secara diam-diam menemui Jiang Er di istana. Dia mengatakan kepada Jiang Er bahwa kakaknya saat ini sudah pulang dan sedang menunggunya. Dia meminta agar Jiang Er untuk kabur dari istana, pergi bersama kakaknya. Akan tetapi Jiang Er menolak. Dia beralasan bahwa dia tidak pantas lagi menjadi pendamping hidup Si Tian, karena selain dia sudah menjadi selirnya kaisar, dia juga sudah hamil. Mendengar itu Wenjin kemudian meyakinkan bahwa kakaknya atau Jenderal Si Tian akan menerima Jiang Er apa adanya, asalkan Jiang Er bersedia kabur dari istana dan Si Tian sudah bersiap untuk membawa Jiang Er ke sebuah tempat yang aman. Karena tetap menolak, Wenjin pun akhirnya memaksa Jiang Er untuk keluar. Akan tetapi Jiang Er tetap bersikeras tidak mau, karena selain merasa ia tidak pantas lagi hidup bersama Si Tian, dia juga merasa hanya akan menempatkan Si Tian dalam bahaya. Dia hanya berpesan untuk disampaikan kepada kekasihnya Si Tian bahwa tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Di istana dia sudah hidup bahagia, kata Jiang Er yang jelas dia sedang berbohong. Akhirnya Wenjin pun pulang dan menyampaikan pesan itu kepada Si Tian. Mendengar itu Jenderal Si Tian sangat tidak percaya. Dia yakin kekasihnya di dalam istana sangat menderita. Dia pun akhirnya secara diam-diam nekat datang ke istana untuk menculik kekasihnya. Dia hanya meninggalkan sepucuk surat kepada Dong Fang. Jika nanti terjadi apa-apa dengan dirinya, maka dia menitipkan keluarganya kepada Dong Fang. Jenderal Si Tian pun sudah sampai ke istana dan langsung menghadang Jiang Er yang akan keluar.
Jiang Er sendiri tidak pernah menyangka jika kekasihnya Si Tian akan senekat itu. Namanya juga cinta, gunung tinggikan kudaki, lautan luas kuseberangi. Namun itu hanya di dalam film, di dunia nyata mana ada begituan. Si Tian pun segera memberikan surat lamaran yang telah ia persiapkan sejak dulu. Dia mengatakan dia sudah siap dengan segala konsekuensinya, meskipun itu nyawa taruhannya, asalkan Jiang Er bersedia pergi bersamanya. Jiang Er tidak bisa berkata apa-apa dan tiba-tiba Si Tian segera mengajaknya kabur. Namun tak disangka pelayan yang tadi kabur ternyata sudah melaporkan kepada Kaisar, hingga pasukan Kaisar pun segera bergerak cepat untuk mengepung Si Tian. Si Tian sendiri sudah pada keputusannya, akhirnya apapun resikonya dia tetap harus kabur. Namun sayang dia terpanah oleh Kaisar. Melihat kekasihnya terluka oleh panahnya Kaisar, Jiang Er pun segera memohon kepada Kaisar agar melepaskan Si Tian. Dia juga meyakinkan kepada Kaisar bahwa setelah ini dia akan sangat berbakti. Mendengar pembelaan itu, Kaisar malah semakin marah dan semakin cemburu. Dia pun segera memanah untuk yang kedua kali agar Si Tian langsung mati. Namun tiba-tiba Dong Fangshui datang menyelamatkan Si Tian. Dong Fangshui mengatakan kepada Kaisar bahwa semuanya hanyalah salah paham. Si Tian datang ke istana bukan untuk menculik selir Kaisar, melainkan hanya akan menyelamatkannya karena sedang ada harimau yang sedang mengamuk. Awalnya Kaisar ini tidak percaya dengan keterangan Dong Fangshui, namun tiba-tiba terdengar suara harimau sehingga membuat Kaisar menjadi ketakutan. Meski setengah tidak percaya bahwa Jenderal Si Tian datang untuk menyelamatkan dari serangan harimau, namun dia akhirnya lebih menuruti apa saran dari Dong Fangshui. Dong Fangshui menyarankan kepada Kaisar agar tidak membunuh Jenderal Si Tian karena bagaimanapun juga adalah sebuah kerugian jika membunuh jenderal terbaik yang pernah ada. Kaisar pun akhirnya menuruti apa yang menjadi saran dari Dong Fang. Dia pun akhirnya tidak membunuh Si Tian, namun menjadikan Si Tian seorang prajurit yang menjaga pintu istana. Sementara itu Wen Jin ketika dia sedang berada di keramaian bersama dengan Xiao Xi, tak sengaja dia melihat seorang pengemis yang sedang kelaparan. Dia segera meminta Xiao Xi untuk membelikan makanan sementara dirinya akan menghibur pengemis itu. Namun tak disangka pengemis kecil itu menaburkan sebuah bubuk kepada Wen Jin hingga Wen Jin pun menjadi pingsan. Sementara Xiao Xi sendiri akhirnya menyadari jika Wen Jin telah diculik orang. Dong Fang yang mendapatkan kabar itu, dia segera bergegas untuk menanyai Xiao Xi. Xiao Xi pun mengatakan bahwa orang yang menculik Wen Jin kemungkinan adalah putra mahkota. Ternyata benar, orang yang menculik Wen Jin adalah putra mahkota Li Ji. Ketika Wen Jin terbangun, dia sangat kaget ketika mengetahui jika bocah pengemis tadi ternyata sudah dibunuh oleh putra mahkota Li Ji. Ia semakin sadar bahwa putra mahkota Li Ji ini adalah orang yang sangat biadab. Akan tetapi putra mahkota ini tidak peduli apa yang dikatakan Wen Jin. Yang penting dia sudah mendapatkan Wen Jin. Putra mahkota ini sangat geram terhadap Dong Fangshui karena telah menggagalkan pernikahannya dengan Wen Jin dan sekarang malah merebutnya. Dia bersumpah di dalam hatinya akan membuat Dong Fangshui menyaksikan kemesraan mereka berdua. Ternyata putra mahkota ini juga sudah menyiapkan wanita penyihir. Dan benar saja Wen Jin langsung tersihir. Ketika dia mulai membuka mata, Wen Jin sudah tidak ingat lagi kejadian sebelumnya. Dia tidak ingat kalau dia baru saja diculik oleh putra mahkota sendiri.
Putra mahkota pun mulai melancarkan aksinya dengan mengatakan bahwa keduanya sebenarnya sudah menjadi suami istri. Namun seorang penasihat kerajaan yang gila yaitu Dong Fangshui telah menculik Wen Jin. Putra mahkota Li Ji juga mengatakan bahwa Wen Jin saat ini tidak suci lagi karena telah dilecehkan oleh penasihat kerajaan gila. Namun karena putra mahkota sangat mencintai Wen Jin, dia berjanji akan menerima Wen Jin apa adanya. Wen Jin yang sudah kehilangan ingatan sebelumnya ini, dia pun menjadi percaya saja apa yang dikatakan putra mahkota ini. Saat putra mahkota ini ingin menyalurkan hasratnya, tiba-tiba seorang pengawal datang dan melaporkan bahwa penasihat kerajaan datang mengamuk. Meski dihadang beberapa prajurit, penasihat kerajaan Dong Fangshui akhirnya berhasil membawa kembali Wen Jin dan melukai putra mahkota. Wen Jin yang sudah terpengaruh dengan hipnotisnya putra mahkota, dia juga tidak percaya kepada Dong Fang dan bahkan akan membunuhnya. Wen Jin sendiri karena dia tidak teringat kejadian sebelumnya, dia juga menjadi ragu benarkah dia sudah menjadi istrinya putra mahkota, dan benarkah juga bahwa Dong Fang ini sebelumnya telah menculiknya. Dong Fang pun akhirnya membawa Wen Jin bertemu dengan Xiose dan mencoba mengembalikan ingatannya. Tetapi itu tidak berhasil. Xiose pun kemudian menyarankan agar membawa Wen Jin ke nenek Roland, yaitu seorang ahli spiritual yang sudah terkenal. Akhirnya dibawalah Wen Jin untuk berobat ke nenek Roland. Setelah mengecek kondisi Wen Jin, si ahli spiritual ini langsung menemukan ada semacam susuk jarum gaib yang tertancap di leher Wen Jin. Dan jarum itu sangat berbahaya, jika dibiarkan terlalu lama akan menyebabkan seseorang menjadi gila selamanya. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan menghisap jarum itu keluar. Dong Fang pun segera menghisap 3 jarum beracun yang tertanam di leher Wen Jin. Tak berselang lama setelah jarum itu keluar, Wen Jin pun akhirnya teringat bahwa dia terkena jarum karena ulah putra mahkota. Perlahan tapi pasti, Wen Jin pun akhirnya teringat semuanya. Pada sebuah kesempatan, nenek Roland kemudian memberi saran kepada Dong Fangshui karena Dong Fangshui telah terkena racun kemarau dari kecil. Dia menyarankan agar tidak terlalu jatuh cinta dengan Wen Jin karena sifat racun itu apabila pikiran seseorang terfokus kepada sesuatu, maka racun itu akan bereaksi dan jika sudah parah, maka akan sulit diobati dan hanya akan menyebabkan kematian. Dong Fangshui tidak peduli tentang hal itu, dia hanya meminta agar masalah itu tidak diberitahukan kepada Wen Jin. Sementara itu sang permaisuri yang mengetahui jika Dong Fang telah mencelakakan putranya, dia tidak sabar ingin segera memberi pelajaran kepada Dong Fangshui. Dia akan melaporkan kepada kaisar agar kaisar segera mengirim pasukan untuk menangkap Dong Fangshui. Namun putra mahkota Li Ji sendiri berpikiran jika sampai kaisar tahu bahwa sebelumnya dia telah menculik Wen Jin, dia juga akan malu. Hingga dia pun akhirnya melarang ibunya untuk melaporkan masalah itu kepada kaisar. Lagi pula ayahandanya belum tentu mengambil tindakan karena ayahandanya sendiri tidak begitu peduli dengan dirinya apalagi dengan permaisuri. Terbukti sekarang kaisar mempunyai selir yang baru. Dia kemudian memberitahu ibunya bahwa satu-satunya cara untuk bisa menghabisi Dong Fang dan membalaskan sakit hati ibunya karena kaisar mengangkat selir baru, yaitu dia harus menjadi kaisar. Dia harus segera naik tahta. Kalau dia sudah menjadi kaisar, maka tidak akan ada lagi yang bisa menghalanginya.
Keduanya ini kemudian kembali merencanakan untuk menghabisi kaisar juga menghabisi selir Jiang Er. Sementara itu hubungan Wen Jin dengan Dongfang semakin hari semakin mesra. Tidak peduli tadi makan apa, entah jengkol atau pete, kalau sudah jatuh cinta, bau jengkol terasa, ia tetap bau jengkol. Namun ternyata benar apa yang dikatakan nenek Roland bahwa racun kemarau di tubuh Dongfang akan kambuh jika Dongfang semakin jatuh cinta. Di sisi lain, Jenderal Sitihan kini bertugas menjaga pintu istana. Tak jarang ia mendapat olok-olokan dari prajurit lainnya karena statusnya sekarang sudah menjadi sangat rendah. Ketika bertemu dengan Dongfang dan Wen Jin, dia menyampaikan bahwa dia tidak masalah dia dihina seperti itu. Yang penting bagi dirinya adalah bisa melihat Jiang Er bahagia, ia sudah puas. Dongfang dan Wen Jin ini tahu jika sebenarnya Sitian ini sangat sakit hati, tetapi untuk sementara waktu mereka juga tidak bisa berbuat banyak. Ternyata keduanya ini diundang kaisar untuk mengikuti jamuan makan malam. Kaisar tampak bahagia dengan selir barunya, namun berbeda dengan selir Jiang yang tampak sedang menyembunyikan kesedihannya. Tiba-tiba kaisar mengalami batuk-batuk. Sepertinya ada yang tidak beres dengan kesehatan kaisar. Setelah selesai jamuan makan itu, kaisar bersama Jiang Er keluar dan melewati para penjaga yang diantaranya adalah Jenderal Sitian. Semuanya berlutut kecuali Sitian sendiri yang jelas dia sangat sakit hati melihat kekasihnya bersanding dengan kaisar. Kaisar pun berhenti melihat Jenderal Sitian yang tidak mau berlutut, tetapi ia kemudian ditegur oleh kaisar, kemudian dia juga terpaksa berlutut. Kaisar tahu bahwa selirnya ini masih ada perasaan dengan Jenderal Sitian. Dia pun kemudian memanggil Sitian untuk berlutut di depan kereta mereka. Sitian akan dijadikan pijakan mereka. Dengan berat hati, Jenderal Sitian pun maju dan berlutut. Sungguh ini adalah sebuah penghinaan yang sangat keji, tetapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau dia menolak, maka hari itu juga dia pasti akan dihukum mati. Perasaan Jiang Er menjadi sangat hancur, tetapi ya harus bagaimana lagi, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa hari kemudian, seorang pelayan mengabarkan sebuah kabar yang sangat mengejutkan, yaitu istana selir Jiang terjadi kebakaran besar. Mendengar itu, Wen Jin panik dan ingin segera bergegas untuk menyelamatkan Jiang, namun segera dihentikan oleh Dongfang. Dongfang mengatakan jika selir Jiang masih selamat meskipun kondisinya sudah sangat berat. Benar saja, ternyata kondisinya memang sudah sangat parah. Nenek Roland kemudian mengatakan bahwa sepertinya nyawa selir Jiang tidak bisa tertolong lagi, tetapi bayinya masih ada kemungkinan tertolong asalkan berani mengikuti metodenya, yaitu dengan cara melakukan operasi sesar. Nenek Roland pun kemudian memberikan pisau kepada Wen Jin untuk membedah perut Jiang, sementara dirinya akan melakukan akupuntur untuk menghilangkan rasa sakitnya. Wen Jin dalam dilema, ia kebingungan antara berani dan tidak. Namun jika tidak dilakukan operasi, maka ibu dan anak yang masih dalam perut itu sudah dipastikan akan mati. Waktunya hanya ada 15 menit. Meskipun dengan sangat berat, akhirnya Wen Jin melakukan pembedahan perut Jiang Er untuk menyelamatkan bayi itu. Alhamdulillah bayi itu lahir dengan selamat, tetapi sang ibu akhirnya meninggal dunia.
Jenderal Sitian yang datang terlambat sudah mendengar jeritan Wenzin tentang kematian Jiang Er. Dia pun terkulai lemas tak berdaya. Melihat kekasihnya sudah terbujur tak bernyawa, ia serasa tidak percaya jika semuanya harus berakhir seperti ini. Dia pun segera bertanya kepada Dong Fangshui siapa sebenarnya yang mencelakakan kekasihnya. Akan tetapi Dong Fangshui mengatakan bahwa anak buahnya sedang melakukan penyelidikan. Dia meminta agar Sitian bersabar untuk menunggu hasil penyelidikannya. Akan tetapi jenderal ini tetap ngeyel untuk membalas dendam. Menurutnya pelakunya adalah semua orang yang ada di istana. Dia tetap akan membalas dendam hari itu juga. Namun Dongfang segera mencegahnya dengan paksa karena dengan kekuatan Sitian sendirian hanya akan mengantarkan nyawanya saja. Setelah kondisinya tenang, akhirnya Sitian pun membawa bayi itu untuk dirawat dan dibesarkan. Karena itu menurut Jenderal Sitian adalah kelanjutan hidupnya Jiang Er. Dongfang dan Wenzin pun curiga bahwa pelakunya adalah putra mahkota Li Ji. Keduanya pun sepakat akan mulai melakukan pemberontakan. Dongfang sendiri juga bertekad akan melanjutkan balas dendamnya, yaitu menghabisi seluruh keluarga kekaisaran yang dulu pernah membantai 41 keluarganya. Dia pun mulai menangkap salah seorang keponakannya Permaisuri dan segera membantainya. Dia pun mulai menebar ancaman siapapun yang menjadi keluarga kekaisaran, dia akan datang untuk mencabut nyawanya. Dia pun mulai menebar ancaman siapapun yang menjadi keluarga kekaisaran, dia akan datang untuk mencabut nyawanya. Mereka kemudian merencanakan akan memancing dan menjebak putra Pangeran Li Ji juga Permaisuri untuk segera melakukan pemberontakan. Dengan begitu akan mudah menghabisi mereka. Sementara itu di tempat lain, putra mahkota Li Ji bersama ibu Permaisuri sudah mendengar jika beberapa kerabatnya dibantai oleh Dongfang. Ibu Permaisuri ini juga tahu jika Dongfang ini sebenarnya adalah seorang putra mahkota. Walaupun dia anak haram, dia kemudian menyarankan kepada Li Ji agar segera memberontak saja untuk segera menguasai tahta, sehingga nantinya lebih mudah untuk menghabisi Dongfang. Tetapi putra mahkota mengatakan sebelum kaisar wafat, jika melakukan tindakan itu akan sangat beresiko. Lebih baik menunggu kaisar mati terlebih dahulu. Namun tampaknya Permaisuri ini sudah tidak sabar ingin segera putranya naik tahta. Permaisuri pun kemudian menunjukkan sebuah surat pengakuan bersalah dari Jenderal Si Chongyang atau kakeknya Si Wenjin. Surat pengakuan bersalah ini sebenarnya akan ditujukan kepada kaisar, tetapi ditahan oleh sang Permaisuri. Ternyata saat itu jenderal yang mengawal pembantaian keluarga Na atau keluarganya Dongfang adalah Jenderal Si Chongyang atau kakeknya Si Wenjin. Permaisuri dan anaknya ini akan menggunakan surat pengakuan bersalah itu untuk menghancurkan hubungan Dongfang dengan Wenjin. Di tempat lain, Wenjin sengaja menyebarkan informasi bahwa kaisar akan mengangkat selir lagi.
Dia melakukan itu sengaja untuk memancing permaisuri agar terjebak dalam pemberontakan. Benar saja ketika permaisuri mendengar kabar bahwa kaisar akan mencari Selene lagi, dia sudah tidak sabar ingin segera memberontak. Dia sudah tidak sabar ingin segera menjadikan Li Ji sebagai penerus tahta. Dia pun akhirnya terpancing. Dia diam-diam bersekongkol dengan pemberontak untuk membunuh kaisar. Jenderal ini sangat kaget ketika mengetahui ternyata itu adalah jebakan Dongfang. Putra mahkota pun mendapatkan informasi bahwa aksi pemberontakan permaisuri gagal karena telah ditipu dan dijebak oleh Dongfang. Mengetahui hal itu, Li Ji pun segera melepas semua atribut putra mahkota dan segera menghadap kaisar. Dia berlutut, dia meminta maaf selama ini telah lalai tidak mengunjungi kaisar di saat kaisar sakit. Putra mahkota ini sengaja berpura-pura tidak tahu kalau ibunya baru saja memberontak. Ketika ditanya kaisar tentang pemberontakan yang dilakukan ibu permaisuri, dia pun menjawab bahwa dia benar-benar tidak tahu. Namun kaisar tentu saja tidak percaya begitu saja. Dia menganggap Li Ji ini hanyalah berpura-pura. Namun Li Ji tetap bersikeras bahwa dia tidak tahu menahu tentang pemberontakan yang dilakukan oleh ibundanya. Kalaupun tahu, dia sudah pasti akan mencegah ibunda yang akan melakukan pemberontakan itu. Untuk menghindari hukuman mati dari kaisar karena dituduh memberontak, putra mahkota Li Ji yang terkenal sangat licik ini terpaksa menjedot-jedotkan jidatnya ke lantai supaya kaisar percaya bahwa dia tidak terlibat pemberontakan yang dilakukan oleh ibunya. Terlihat dua menteri yang sepertinya dua menteri ini berada di pihak Li Ji. Mereka mencoba membujuk kaisar agar kaisar menyelidiki kasus ini terlebih dahulu. Karena menurut dua menteri ini, putra mahkota Li Ji ini adalah satu-satunya keturunan kaisar. Dia tidak mungkin terlibat pemberontakan yang dilakukan oleh ibu permaisuri. Kaisar pun sedikit melunak, namun tetap dia akan menghukum sang permaisuri karena telah nyata-nyata melakukan pemberontakan. Li Ji pun kemudian menemui ibunya dengan membawa sebuah gelas. Sang ibu terlihat kaget ketika melihat Li Ji sudah berpenampilan seperti itu. Ternyata gelas itu berisi racun dan satu-satunya cara agar kaisar percaya kepada Li Ji, maka Li Ji harus meracuni ibunya sampai mati karena ibunya terlibat pemberontakan. Permaisuri ini sangat kaget. Ia tidak mengira jika Li Ji bisa berubah menjadi sekejam itu. Namun Li Ji mengatakan bahwa dia disuruh kaisar. Jika tidak menjalankan perintah kaisar, dia juga akan dihukum mati. Namun secara mengejutkan sang permaisuri ini mengatakan bahwa kaisar bukanlah ayah kandungmu. Mendengar itu Li Ji pun sangat kaget bukan kepalang, dan bersamaan dengan itu permaisuri segera menyambar racun itu kemudian meminumnya. Yang lebih mengejutkan, permaisuri juga mengatakan jika Li Ji ternyata bukanlah putra kandungnya, dan putra kandungnya yang asli ternyata telah meninggal. Mendengar itu Li Ji benar-benar serasa tersambar petir di siang hari. Dia tidak pernah mengira ternyata dia adalah orang lain. Permaisuri kembali mengatakan jika ingin bertahan hidup, maka satu-satunya cara tetap harus menjadi kaisar. Permaisuri yang sudah keracunan ini, dia berubah menjadi seperti orang gila. Tak berselang lama, Dongfang Suli datang. Dongfang mengatakan bahwa kedatangannya adalah untuk mencabut nyawa permaisuri. Dia tidak akan membiarkan permaisuri mati dengan mudah.
Namun secara mengejutkan, permaisuri ini tiba-tiba membuka rahasia besar di mana orang yang membantai seluruh keluarga Dongfang adalah prajurit yang dipimpin oleh si Chongyang atau kakeknya Wenjin. Mendengar itu dia pun sangat kaget. Dia pun langsung menusukkan belatinya hingga membuat permaisuri ini langsung meregang nyawa. Setelah berhasil membunuh permaisuri, dia teringat kejadian pembantaian malam itu dan dia baru tahu jika ternyata para tentara itu dipimpin oleh kakeknya Wenjin sendiri atau jenderal si Chongyang. Sementara itu kaisar yang sedang sakit, dia meminta kasirnya untuk membuat dekret pencabutan gelar putra mahkota Li Qi. Namun sebelum dia sempat menulis dekret itu, seorang kasir yang lain datang dan melaporkan bahwa putra mahkota Li Qi sudah berlutut di depan istana selama 3 hari 3 malam. Dia tidak mau makan. Mendengar itu kaisar kemudian meminta agar Li Qi segera menghadapnya. Li Qi yang sudah mengetahui bahwa dirinya sebenarnya bukanlah putra mahkota, dia pun segera masuk dan berpura-pura meminta maaf terhadap apa yang telah terjadi. Namun tiba-tiba sakit kaisar kambuh lagi, hingga sang tabib kemudian memeriksanya dan mengatakan hanya darah keluarganya yang bisa menyembuhkan penyakit kaisar. Dilihat dari gerak-gerik tabib ini, sepertinya ia sudah kong kali kong dengan Li Qi. Li Qi pun segera melukai tangannya untuk mengeluarkan darahnya untuk menyembuhkan kaisar. Melihat pengorbanan Li Qi, kaisar pun kemudian menjadi luluh hingga dia meminta sang kasih untuk membatalkan dekret pencabutan putra mahkota Li Qi. Li Qi terus berakting seolah-olah dia adalah memang putra mahkota yang sangat setia dengan kaisar. Sementara itu Dongfang Sui atau Na Jinshi, dia sudah pulang bertemu dengan istrinya. Tetapi dia sikapnya berubah drastis setelah mengetahui jika ternyata kakeknya Wenjin lah dulu yang mengepung keluarganya, meskipun dia hanya menjalankan perintah kaisar. Wenjin sendiri tidak mengerti kenapa Dongfang suaminya ini bisa berubah 180 derajat. Malam harinya ia mencoba mengantarkan obat kepada suaminya. Namun anak buah Dongfang sudah mendapatkan pesan bahwa Dongfang tidak boleh ditemui oleh siapapun, termasuk istrinya sendiri. Pagi harinya, Wenjin berencana ziarah ke makam Jiang-er, di mana hari itu adalah hari ke-21 meninggalnya Jiang-er. Secara kebetulan dia malah bertemu dengan Li Qi. Di depan Wenjin, Li Qi berpura-pura meminta maaf. Dia mengakui segala kesalahannya, termasuk meninggalnya Jiang-er yang diakibatkan karena arogansi ibunya. Li Qi ini sangat mencintai Wenjin. Dia terus berambisi untuk merebut Wenjin dari tangan Dongfang. Dia pun kemudian mengatakan bahwa misi Dongfang balas dendam dengan permaisuri sudah berhasil, dan selanjutnya keluarga yang akan dibantai Dongfang adalah keluarga Wenjin sendiri. Meskipun Wenjin kaget mendengar itu, tetapi dia hanya menganggap jika Li Qi ini mungkin sedang omong kosong, sehingga dia tidak memperdulikannya. Ia kemudian pergi. Setelah dia pulang, dia kembali dilarang bertemu dengan Dongfang, dan itu membuat dia menjadi sangat kebingungan. Dia tidak tahu masalahnya apa, kenapa Dongfang tidak mau ditemui. Dia kemudian teringat kata-kata Li Qi bahwa Dongfang juga akan menghabisi seluruh keluarganya. Namun dia tidak mengerti apa dendamnya, apa salahnya keluarganya sehingga harus dihabisi oleh Dongfang. Di rasa penasaran itu, akhirnya dia pulang bertemu dengan pamannya. Dia pun bertanya, pernahkah keluarganya bermasalah dengan keluarga Dongfang? Pamannya ini kemudian memberikan sebuah kotak yang menurut sang paman, kotak ini tiba-tiba ada di depan rumahnya.
Wenjin pun kemudian membuka kotak itu dan membaca surat yang ada di dalam kotak itu. Ternyata itu adalah surat pernyataan penyesalan kakeknya yang dikirim kepada kaisar karena waktu itu kakeknya yang menjabat sebagai seorang jenderal. Dia membawa pasukan untuk menghabisi seluruh keluarga Dongfang. Akhirnya dia menjadi tahu jika keluarganya lah yang sebenarnya yang telah menghabisi keluarga Dongfang. Dia sangat terpukul ketika mengetahui kebenaran itu. Dia merasa bersalah kepada Dongfang dan merasa tidak layak menjadi istrinya Dongfang. Dia pun bermaksud untuk menemui Dongfang suaminya dengan membawa surat penyesalan yang ditulis oleh kakeknya. Dia akan meminta maaf. Akan tetapi bersamaan dengan itu pelayannya datang dan mengatakan bahwa dia telah diutus oleh Dongfang untuk mengantarkan surat perceraian. Sementara itu Dongfang setelah dia mengirimkan surat perceraian kepada istrinya, dia akan pergi ke sebuah tempat untuk menenangkan diri, juga akan mengobati penyakitnya. Namun tiba-tiba Wenjin menyusulnya. Dia bermaksud memberikan surat penyesalan kakeknya yang telah menghabisi keluarganya 10 tahun silam. Namun Dongfang tidak mau tahu itu. Dia kemudian semakin menegaskan bahwa dia sudah menceraikan Wenjin. Dia sekarang adalah Na Jinshi, dia bukan Dongfang. Wenjin terus memohon agar suaminya ini bersedia memaafkan keluarganya. Tetapi Dongfang atau Na Jinshi ini sudah tidak peduli lagi. Ia kemudian meminta kepada anak buahnya untuk segera melanjutkan perjalanan. Dia membiarkan Wenjin menangis bersedih di tempat itu. Sementara itu Jenderal Sitian, dia menitipkan bayinya kepada seseorang. Dia berpesan akan merahasiakan tentang asal-usul bayi itu. Ia kemudian berpamitan untuk berangkat berperang. Di sisi lain, ternyata Li Ji sengaja memberikan surat pengakuan itu kepada Wenjin. Dia akan mengaku domba antara Wenjin dengan Dongfang. Sementara itu Wenjin, dia terus dihantui rasa bersalah. Dia datang ke kuil persembahan leluhur keluarganya. Di depan kuil leluhur itu, dia atas nama keluarga Si, dia meminta maaf atas apa yang pernah dilakukan kakeknya dulu. Namun tiba-tiba ada seorang yang sedang mengintainya. Tak lain dia adalah anak buahnya Li Ji. Dia pun sengaja menjatuhkan salah satu papan nama leluhur yang ada di sana. Dan setelah Wenjin melihat tulisan di belakang papan itu, ternyata di situ tercatat nama-nama orang-orang yang akan dibunuh oleh Dongfang, yaitu seluruh keluarganya, termasuk dirinya juga. Mengetahui jika Dongfang akan membantai seluruh keluarganya untuk membalas dendam, dia pun segera pulang. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang prajurit yang sedang terluka parah. Prajurit ini mengaku dia berasal dari keluarga Si. Yang lebih mengejutkan, dia mengatakan bahwa seluruh orang-orang yang berhubungan dengan keluarga Si telah dibantai oleh Dongfang. Di tempat lain, Na Jinshi atau Dongfang Sui, dia mendapatkan laporan dari bawahannya bahwa seluruh keluarga Si beserta pasukannya telah dibantai habis dalam sebuah pertempuran. Mendengar itu dia sangat kaget, dia langsung muntah darah. Dia bertanya-tanya siapa pelakunya. Dan inilah pelakunya, si pecundang Li Ji yang juga putra mahkota palsu yang sedang memfitnah Dongfang. Dia juga berambisi untuk menguasai kekaisaran. Sementara itu Wenjin yang akan ke perbatasan melihat kondisi keluarganya. Di tengah jalan dia bertemu dengan Dongfang, yang sedianya Dongfang ini juga akan ke perbatasan untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi.
Namun yang ada di pikiran Wenzin bahwa Dongfang ini baru saja melakukan balas dendam. Dan benar saja, ketika ia sampai di perbatasan, dia melihat seluruh tentara keluarga Si sudah tewas terbunuh. Dan yang lebih mengejutkan, kedua orang tuanya juga tewas terbunuh. Dia pun benar-benar bersedih melihat kejadian itu. Yang ada di pikirannya bahwa Dongfang telah menghabisi seluruh keluarganya. Dia pun kemudian bermaksud membawa pulang jenazah keluarganya untuk dimakamkan. Tetapi ternyata ketika dia sampai di pintu gerbang, seorang panglima menghalang-halanginya. Ternyata panglima ini sebelumnya telah kong kali kong dengan licik, sehingga dia tidak membantu keluarga Si berperang. Wenzin sendiri sudah mencium ada gelagat yang tidak beres dengan para tentara ini. Kemudian ia menceritakan pengorbanan kakak dan ayahnya ketika kakak dan ayahnya menolong para prajurit. Mendengar itu para prajurit yang pernah ditolong oleh keluarga Si, akhirnya mereka memohon kepada sang panglima untuk membukakan pintu itu. Karena terus didesak, akhirnya pintu pun dibukakan secara terpaksa. Panglima perang ini memang dia adalah orangnya licik, dan saking setianya kepada putra mahkota licik, dia menganggap jika kepulangan Wenzin merupakan ancaman tersendiri bagi putra mahkota. Dia pun berniat untuk membunuh Wenzin untuk menyenangkan hati putra mahkota. Sementara itu, Wenzin akhirnya berhasil menguburkan seluruh keluarganya. Dia pun memasuki sebuah rumah kosong yang ternyata di dalam rumah kosong itu dia bertemu dengan seorang budak yang sedang dirantai. Merasa kasihan, ia pun kemudian memberikan minum dan makan, kemudian ia membebaskan budak itu. Tak berselang lama, beberapa orang prajurit memasuki rumah itu untuk membunuh Wenzin. Si budak itu kemudian membantu Wenzin untuk kabur dari tempat itu. Mereka pun sampai di sebuah tempat yang sangat misteri. Bahkan konon kabarnya di gurun misteri itu tidak ada seorang pun yang selamat ketika mereka memasuki tempat itu. Wenzin pun kemudian meminta si budak itu untuk pergi sendiri, tidak perlu mengikutinya lagi. Namun si budak itu terus bersikeras untuk mengikuti Wenzin karena tadi dia juga telah diselamatkan. Tidak ada cara lain kecuali Wenzin harus menjatuhkannya. Wenzin pun mulai memasuki tempat itu sendirian, namun tak disangka ternyata Dongfang juga mengejarnya. Ternyata para prajurit itu berhasil menemukannya. Adikan tiba-tiba berpindah ke sebuah tempat yang ternyata tadi Dongfang Sumi telah menyelamatkan Wenzin. Namun yang aneh, ternyata ketika Nona Wenzin ini terbangun, dia tidak bisa melihat lagi. Ternyata dia sekarang buta. Mengetahui Wenzin tidak bisa melihat, Dongfang pun akhirnya berpura-pura menjadi bisu, sehingga suaranya tidak dikenali oleh Wenzin. Dongfang pun akhirnya menggendong Wenzin untuk dibawa ke seorang tabib. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah penginapan. Wenzin meminta agar dicarikan air panas, dia akan segera mandi. Saat Dongfang pergi mencari air, si budak itu ternyata datang ke tempat itu. Wenzin yang kaget bahwa mengira dia adalah seorang pembunuh, dia bertanya kepada pemuda itu kenapa berada di tempat itu. Si budak itu beralasan bahwa dia tidak akan membiarkan orang yang pernah menolongnya berada dalam bahaya. Tak berselang lama Dongfang datang. Dongfang pun langsung menarik pemuda itu keluar dan bertanya tujuannya apa mengikuti Nona Wenzin. Dia akan terus melindungi Wenzin karena sebelumnya Wenzin juga telah menyelamatkan nyawanya. Dongfang pun akhirnya menggendong Wenzin untuk dibawa ke seorang tabib.
Mereka pun akhirnya sampai di sebuah penginapan. Wenjin meminta agar dicarikan air panas, dia akan segera mandi. Saat Dongfang pergi mencari air, si budak itu ternyata datang ke tempat itu. Wenjin yang kaget bahwa mengira dia adalah seorang pembunuh. Dia bertanya kepada pemuda itu kenapa berada di tempat itu. Si budak itu beralasan bahwa dia tidak akan membiarkan orang yang pernah menolongnya berada dalam bahaya. Tak berselang lama Dongfang datang. Dongfang pun langsung menarik pemuda itu keluar dan bertanya tujuannya apa mengikuti nona Wenjin. Dia akan terus melindungi Wenjin karena sebelumnya Wenjin juga telah menyelamatkan nyawanya. Ternyata Dongfang ini sebelumnya juga telah mengundang nenek Roland untuk menyembuhkan Wenjin. Nenek Roland pun segera berpura-pura bahwa dia secara tidak sengaja bertemu dengan Wenjin dan dia akan mengobati mata Wenjin. Setelah mengobati Wenjin, nenek Roland pun kemudian berbicara dengan Dongfang mengenai kondisi Dongfang. Nenek ini melihat bahwa kondisi Dongfang sudah semakin parah. Dia memperkirakan bahwa umur Dongfang kemungkinan tidak akan bertahan sampai 1 bulan. Dia bertanya kenapa bisa separah ini. Ternyata selain sudah terkena racun kemarau, baru-baru ini Dongfang bertarung dengan penyihirnya putra mahkota Li Qi sehingga dia mengalami luka dalam. Karena umurnya sudah pendek dan tidak ada hubungannya dengan perasaan lagi, nenek Roland menyarankan agar Dongfang berterus terang saja kepada Wenjin, tidak perlu berpura-pura bisu. Namun Dongfang atau Najinsi ini tidak ingin membuat hati Wenjin menjadi galau. Dia hanya akan mengantarkan Wenjin ke Andu. Setelah itu dia akan menyelesaikan masalahnya dengan putra mahkota Li Qi. Sementara itu di kediaman Li Qi mendapat laporan dari anak buahnya bahwa semua rencana sudah dilakukan, termasuk menghabisi keluarga Si, kemudian melimpahkan kesalahan itu kepada Najinsi atau Dongfang. Mendengar itu putra mahkota Li Qi ini menjadi sangat senang karena ia yakin dengan begitu Wenjin akan menyadari bahwa dia meninggalkannya dan memilih Dongfang itu adalah sebuah kesalahan besar. Dia selalu berharap bahwa Wenjin segera bertobat dan mau kembali kepadanya. Namun kemudian prajurit itu juga melaporkan bahwa dia telah menghabisi seluruh keluarga Si tanpa sisa. Hanya Wenjin yang bisa selamat. Namun mereka terus memburunya sampai Wenjin masuk ke wilayah misterius, yaitu wilayah Gurun Gobi. Di mana siapapun yang masuk wilayah misterius Gurun Gobi tidak akan pernah bisa selamat. Mendengar itu putra mahkota langsung murka karena dia tidak pernah memberi perintah untuk membunuh Wenjin, tetapi anak buahnya ini malah bertindak di luar tugasnya. Dia pun segera membunuh prajurit ini. Dia pun bersumpah akan membunuh Dongfang sampai hancur berkeping-keping karena semua masalah ini bersumber dari Dongfang. Di tempat lain, Dongfang sudah bersiap akan mengantarkan Wenjin kembali ke kota Andu. Sementara itu, Pinci juga akan kembali ke kerajaannya yaitu kerajaan Feng. Namun sepertinya Pinci ini diam-diam jatuh cinta kepada Wenjin. Dia berjanji bahwa suatu saat nanti mereka pasti akan bertemu kembali. Dongfang dan Wenjin pun sampai ke perbatasan kota Andu dan Dongfang hanya akan mengantarkan sampai di tempat itu. Wenjin berjalan ke depan sambil membuka penutup matanya dan dia sudah bisa melihat, tapi sayang dia tidak menoleh ke belakang sehingga dia tidak tahu bahwa orang yang selama ini bersamanya adalah Dongfang sendiri. Sesampainya di Andu, Wenjin melihat tempat itu sangat sepi. Tidak ada seorang pun yang keluar rumah, hanya beberapa orang prajurit yang terlihat patroli. Tak berselang lama ia bertemu dengan pelayannya yang langsung memberitahu bahwa saat ini kaisar sedang sakit parah
dan kendali istana sepenuhnya dipegang oleh putra mahkota Li Qi. Ternyata Wenzin ini menemui putra mahkota Li Qi. Dia meminta Li Qi untuk membantunya membalas dendam keluarganya yang telah dihabisi oleh Dong Fangshui. Mendengar itu Li Qi sangat senang karena jebakannya telah berhasil. Dia pun menyatakan siap membantu Wen Jin mengerahkan seluruh pasukannya untuk menghancurkan Dong Fang. Namun begitu, Wen Jin kemudian mengajukan syarat bahwa orang yang berhak membunuh Dong Fang adalah dirinya sendiri. Hari berikutnya mereka datang ke sebuah tempat. Wen Jin segera melukai tangannya untuk memancing kedatangan Dong Fang. Dia melakukan itu karena dulu pernah menelan pil peredam aroma milik Dong Fang. Jadi ketika dia mengeluarkan darah atau terluka, Dong Fang pasti tahu. Benar saja, tak berselang lama Dong Fang pun datang. Tanpa basa-basi, Wen Jin yang sudah dibakar api dendam ini, dia pun langsung menusuk dada Dong Fang. Dong Fang sendiri tidak mengerti kenapa Wen Jin melakukan itu. Dia semakin kebingungan ketika Wen Jin menuduhnya bahwa dia telah melakukan pembunuhan seluruh keluarganya. Dong Fang terus mencoba menjelaskan bahwa dia tidak pernah melakukan itu. Namun Wen Jin tampaknya tidak mau tahu. Dia kembali menusuk Dong Fang. Dong Fang yang masih mampu bertahan ini ia kembali mencoba menjelaskan, tetapi Wen Jin yang sudah dibakar api dendam, dia sudah tidak percaya lagi dengan Dong Fang, hingga pada akhirnya dia mendorong Dong Fang jatuh ke jurang. Melihat adegan itu, putra mahkota palsu Li Qi ini sangat puas. Wen Jin yang sudah berhasil membalaskan dendamnya, dia bermaksud pergi, tetapi segera ditahan oleh Li Qi. Li Qi berjanji akan melindungi Wen Jin dari segala malapahaya dan memintanya untuk ikut bersamanya menuju istana. Beberapa hari kemudian, Li Qi memberitahu Wen Jin bahwa prajurit yang diutus untuk mencari jasad Dong Fang, mereka tidak menemukan jasad itu. Saat Wen Jin masuk ke dalam kamar, ternyata Dong Fang sudah berada di dalam ruangan itu dalam keadaan sehat walafiat. Mengetahui jika Dong Fang tidak terjadi apa-apa, dia pun menjadi senang. Ternyata hari itu dia terpaksa menusuk Dong Fang sampai 3 kali. Ternyata hanya untuk menghindari agar dia tidak dibunuh oleh Li Qi. Dia juga tahu jika Dong Fang ditusuk di dada sebelah kiri tidak akan menyebabkan kematian. Ternyata sebelumnya dia juga telah memberi kabar Xiose untuk menemukan Dong Fang di pinggir jurang. Dia juga memberitahu Dong Fang bahwa dia sudah mengetahui bahwa pelaku pembantaian keluarganya, otaknya adalah Li Qi. Dia pun kemudian bercerita saat itu kuda milik kakaknya kembali dengan membawa sebuah surat bahwa pembantaian keluarganya yang sebenarnya pelakunya adalah Li Qi. Dong Fang pun kemudian memprediksi kemungkinan besar bahwa kakaknya atau Jenderal Sitian masih hidup. Ternyata benar Jenderal Sitian atau kakaknya Wen Jin ini masih hidup, tetapi dia telah tertangkap oleh Li Qi dan dia menghadapi siksaan Li Qi. Li Qi memaksa agar Jenderal Sitian ini mengatakan di mana anaknya kaisar yang disembunyikan oleh Sitian. Li Qi sangat khawatir karena dia juga termasuk penerus tahta. Jika sampai dia hidup, maka dia akan menjadi penghambatnya kemudian hari. Akan tetapi Jenderal Sitian pun meyakinkan meskipun dia disiksa sampai mati, dia tidak akan pernah mengatakan di mana anak itu. Li Qi pun tidak ragu-ragu lagi mengatakan bahwa dirinya lah yang sebenarnya membunuh Jiang Er. Mendengar itu Jenderal Sitian sangat geram, tetapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Di tempat lain, Wen Jin sudah curiga jika kakaknya telah ditangkap oleh Li Qi. Dia pun sementara akan tetap tinggal di istana untuk menyelidiki keberadaan kakaknya. Dia bersumpah akan membantai Li Qi di saat nanti hari pengangkatan Li Qi naik tahta.
Malam itu dia diundang bertemu dengan Li Ji. Ternyata Li Ji ini berencana akan menikahi Wen Jin dan nanti dia berjanji akan mengangkat Wen Jin menjadi permaisuri ketika dia nanti sudah naik tahta. Tetapi Wen Jin jelas menolak dan itu membuat Li Ji menjadi sangat marah karena dia telah mengorbankan segalanya untuk mendapatkan Wen Jin, namun Wen Jin sama sekali tidak menghargainya. Pagi harinya, pelayannya datang dan memberitahunya kepada Wen Jin bahwa saat tadi dia pergi ke pasar, dia bertemu dengan seseorang disuruh untuk memberikan sebuah surat kepada Wen Jin. Ternyata surat itu berasal dari Pici, seorang budak yang pernah diselamatkannya. Pici yang ternyata dia adalah putra mahkota dari kerajaan Feng, ternyata siap membantu Wen Jin dalam menghadapi Li Ji. Dia mengatakan bahwa dia mempunyai bukti-bukti pemberontakan yang dilakukan oleh Li Ji. Setelah membaca surat itu, Wen Jin pun akhirnya menemui Pici yang ternyata Pici ini sudah menjadi raja baru kerajaan Feng. Dia pun segera memberikan surat-surat bukti pemberontakan Li Ji yang sebelumnya. Li Ji ini mengirim surat kepada Raja Feng untuk membantunya melakukan pemberontakan. Pici beralasan bahwa dirinya bersedia membantu Wen Jin karena dia merasa telah berhutang budi kepada Wen Jin. Namun sejatinya Pici ini atau Raja Feng ini dia diam-diam jatuh cinta kepada Wen Jin. Dan ternyata di tempat itu ada Dongfang juga. Dongfang menegur Raja Feng karena telah memasuki kota Andu secara diam-diam. Jika sampai ketahuan, maka itu akan menjadi masalah. Akan tetapi Pici atau Raja Feng ini kemudian mengatakan bahwa dia berani datang ke tempat itu. Tentu saja anak buahnya sudah menjamin bahwa di tempat itu sangat aman. Raja Feng atau Pici ini tahu jika hidupnya Dongfang tidak akan lama lagi. Dia pun berterus terang, dia siap menampung Wen Jin ketika nanti Dongfang sudah mati. Tak berselang lama, seorang prajuritnya datang mengabarkan bahwa pasukan yang menjaga Raja Feng ketahuan dan akhirnya tertangkap semuanya. Raja Feng yang mendengar itu dia sangat kecewa dengan tentaranya. Ia pun kemudian menjadi khawatir terhadap keselamatannya sendiri. Namun Dongfang kemudian berinisiatif untuk membantu Raja Feng kabur. Namun ternyata Li Ji sendiri yang mengejar Raja Feng dan bertemulah dia dengan Dongfang. Dia sangat kaget ketika mengetahui ternyata Dongfang masih hidup. Dia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Dongfang. Namun Dongfang segera kabur melarikan diri. Li Ji kemudian menemui Wen Jin yang tidak benar-benar membunuh Dongfang. Dia sangat marah dan dia nekat akan melecehkan Wen Jin. Namun Wen Jin dengan berani langsung menampar Li Ji. Li Ji pun tidak ragu-ragu lagi mengancam dengan keselamatan kakaknya. Jika Wen Jin tidak tunduk kepadanya, dia akan membunuh kakaknya. Wen Jin pun akhirnya menjadi tahu ternyata benar kalau kakaknya berada di tangan Li Ji. Li Ji yang sangat geram karena Wen Jin sama sekali tidak mau menerima cintanya. Dia pun nekat memaksa Wen Jin untuk memakai pakaian pengantin. Akan tetapi di saat yang sama, pelayan Wen Jin datang dan langsung menusuk Li Ji. Tetapi tidak disangka, ternyata prajurit juga datang dan membunuh pelayan ini. Li Ji kembali mengancam Wen Jin jika besok ketika dia naik tahta, Wen Jin tidak mau menikah dengannya, maka kakaknya juga akan mati. Di tempat lain, Jenderal Sitian terus disiksa agar mengatakan di mana bayi kaisar disembunyikan. Akan tetapi Sitian bersikeras untuk terus bungkam. Penjaga itu marah dan hampir mencongkel mata Sitian. Namun tiba-tiba Dongfang muncul. Ia kemudian meminta Jenderal Sitian untuk bersembunyi di dalam tong dan sekaligus mengingatkan bahwa dulu dia juga pernah diselamatkan Jenderal Sitian waktu terjadi pembantaian keluarganya.
Ternyata salah seorang prajurit yang dulu sengaja membiarkan dirinya bersembunyi di dalam tong. Dia adalah si Tian ini. Dongfang pun akhirnya mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Sitian karena dulu Jenderal Sitian tidak membunuhnya. Sekarang dia akan membalas budi. Dia meminta Jenderal Sitian masuk ke dalam tong dan nanti ada seseorang yang akan mengambil tong itu. Sementara itu Kaisar, kondisi sakitnya semakin parah. Li Qi yang tidak sabar ingin segera naik tahta. Dia terlihat membawa sebuah mangkok air dan memaksa meminumkannya ke Kaisar. Li Qi sangat geram karena selama ini Kaisar bersikeras tidak mau menyerahkan segel kerajaan kepada dirinya. Ternyata Kaisar ini sudah tahu jika Li Qi ini sebenarnya bukanlah putranya. Karena Kaisar sudah mengetahui rahasianya, Li Qi pun mengancam akan membunuh Kaisar jika Kaisar tidak mau menyerahkan segel kerajaan kepadanya. Tak tahan dengan penyiksaan Li Qi, Kaisar pun akhirnya berjanji memberikan segel itu kepada Li Qi. Namun ternyata Kaisar ini hanya ngeprank Li Qi saja. Dan akhirnya Kaisar pun meninggal dunia. Singkatnya, akhirnya Li Qi pun naik tahta. Dia mengangkat Wen Jin sebagai permaisurinya. Saat upacara itu berlangsung, seorang kasih mengumumkan bahwa rakyat memberikan lukisan keberuntungan kepada Kaisar yang baru. Namun ketika lukisan besar itu dibuka, ternyata bertuliskan Li Qi si pemberontak. Spontan Li Qi pun kaget melihat tulisan besar itu. Wen Jin pun dengan berani langsung membongkar kedoknya Li Qi. Dia menunjukkan surat pemberontakan milik Li Qi. Namun tak disangka ternyata ada pejabat yang merupakan anak buahnya Li Qi yang langsung dia menyatakan bahwa karena Kaisar telah meninggal dunia, maka apapun alasannya Li Qi lah yang harus menjadi Kaisar yang baru. Li Qi pun merasa di atas angin. Dia kemudian duduk di singgasana Kaisar dan siap dilantik untuk menjadi Kaisar. Namun bersamaan dengan itu ternyata Kaisar sebelumnya belum mati. Dia datang bersama Dongfang dan langsung mengatakan bahwa Li Qi bukanlah penerus tahta. Kaisar kemudian memerintahkan agar pejabat yang bersekongkol dengan Li Qi segera dihukum mati. Melihat itu Li Qi segera menyandra Wen Jin. Dia meminta agar Dongfang segera membunuh Kaisar. Jika tidak, dia akan membunuh Wen Jin. Di saat situasi kritis itu, Wen Jin menyatakan bahwa dirinya siap mati secara terhormat dan melarang Dongfang untuk membunuh Kaisar. Li Qi yang sudah kehilangan kesabarannya ini benar-benar akan membunuh Wen Jin. Namun Dongfang segera bertindak. Li Qi pun akhirnya sekarat. Dia mengeluarkan giok gelangnya dan diberikan kepada Wen Jin. Dia selalu berharap agar Wen Jin tidak melupakannya. Namun Wen Jin menolaknya dan langsung membanting gelang itu. Dan ternyata gelang itu mengandung racun kemarau, di mana orang yang sudah terkena racun kemarau sebelumnya, jika menghirup itu dia akan langsung bereaksi. Dan akhirnya Li Qi pun mati. Sementara Dongfang, efek racun kemarau itu membuat dirinya jatuh pingsan. Setelah diperiksa Nenek Roland mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengobati racun kemarau hanya dengan menggunakan rumput laba-laba merah, di mana hanya Li Qi lah yang mempunyai penawar itu. Namun tak disangka Xiuze pernah menemukan sebuah kantong milik Li Qi yang ternyata itu adalah bubuk rumput laba-laba merah. Nenek Roland pun segera memasak bubuk rumput laba-laba merah itu untuk mengobati Dongfang. Namun ketika Dongfang akan meminum ramuan itu, tiba-tiba si Tian masuk dan mengatakan jika racun kemarau di tubuh Jiang Yan sedang bereaksi.
Jadi ceritanya semua keturunan kaisar itu sudah terkena racun kemarau sejak lahir, yaitu efek dari penggunaan obat kuat dari kaisar. Karena kaisar setiap ingin berhubungan intim dengan selirnya, dia selalu menggunakan obat kuat. Mendengar jika Jiang racunnya sedang bereaksi, Dongfang pun menolak untuk meminum penawar itu. Dia meminta agar penawar itu segera diberikan kepada Jiang. Namun kemudian Xitian meminta agar obat itu dibagi dua saja sehingga keduanya bisa selamat. Tetapi itu tidak diperbolehkan oleh nenek Roland karena itu hanya cukup untuk menyembuhkan satu orang. Dongfang pun tetap menolak. Dia meminta agar penawar itu diberikan kepada Jiang saja. Dongfang pun akhirnya kembali bersama Wenjin sambil menunggu hari-hari kematian itu datang. Hari-hari berlalu dengan cepat dan tiba-tiba mata Dongfang tidak berfungsi. Hari berikutnya tiba-tiba rambutnya Dongfang juga berubah memutih. Xiaoxi mengatakan setelah racun itu menyerang mata, kemudian menyerang rambut, selanjutnya akan menyerang seluruh organ tubuh sampai Dongfang benar-benar mati. Di saat jalan benar-benar buntu, tiba-tiba Raja Feng datang dengan membawa bunga teratai salju, di mana bunga ini mengandung penawar yang tidak kalah dengan rumput laba-laba merah. Mendengar itu Wenjin sangat senang, ada harapan untuk bisa menyembuhkan Dongfang. Namun kemudian Pici Raja Feng ini juga mengatakan bahwa obat itu hanya akan bertahan selama 6 bulan. Jika selama 6 bulan itu tidak juga menemukan rumput laba-laba merah, maka Dongfang juga akan tetap mati. Dia juga memberitahu mereka berdua bahwa rumput laba-laba merah hanya akan tumbuh setiap 10 tahun sekali. Tetapi jika bisa menemukannya, maka itu adalah sebuah keajaiban. Ternyata Pici ini juga mengetahui lokasi di mana rumput itu tumbuh. Dia menyatakan siap membantu untuk mencarikan rumput itu, tetapi dengan syarat harus berdua dengan Wenjin dan Dongfang harus ditinggal di rumah. Mendengar itu Dongfang pun langsung gusar karena dia juga tahu jika sedari awal Raja Feng Pici ini juga sangat mencintai Wenjin. Setelah meminum ramuan obat teratai salju dari Pici, Dongfang pun akhirnya bisa melihat. Namun karena obat itu hanya bertahan 6 bulan saja, mereka pun terpaksa harus mencari rumput laba-laba merah. Dia pun berpamitan kepada Xiaoxi dan Jenderal Yitian. Dia berpesan agar keduanya mendukung Jiang Yang yang nantinya akan naik tahta. Dia juga mengatakan bahwa kepergiannya kali ini entah mendapat obat atau tidak, mereka juga tidak akan kembali. Sementara itu kondisi kaisar menjadi semakin parah. Dia tahu hari kematiannya sudah tiba. Dia pun menuliskan sebuah dekret, yaitu mengembalikan nama baik keluarganya atau keluarganya Dongfang yang dulu pernah dianggap sebagai pemberontak. Selanjutnya dia mengangkat Jenderal Xitian. Sekarang dia angkat menjadi Menteri Keamanan dan membantu Jiang Yan yang nantinya akan naik tahta. Sementara itu Dongfang akhirnya dia berhasil melewati masa 6 bulan yang pernah dikatakan oleh Pici Raja Feng. Dan ternyata bunga teratai salju yang diberikan oleh Raja Feng ternyata berhasil menyembuhkan Dongfang. Dan mereka pun akhirnya menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Mereka bersiap melanjutkan rumah tangganya dan berencana mempunyai banyak keturunan. Dan akhirnya film pun berakhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.